Di akun ini seperti apa? Saya sebagai instruktur atau pengajar di laboratorium instrumentasi elektronika. Instrumentasi elektronika itu seperti apa? Instrumentasi elektronika itu sebenarnya mempelajari tentang basic pengukuran. Pengukuran di sini yang dimaksudkan adalah pengukuran elektris, di mana nanti mahasiswa itu dituntut untuk dapat memahami sampai ke menguasai penggunaan peralatan pengukuran. Yang pertama contohnya multimeter. Kebanyakan di dunia mekatronika itu multimeter selalu dipakai untuk melakukan pengukuran baik hambatan, pengukuran tegangan, pengukuran arus, pengukuran frekuensi, pengukuran nilai kapasitas, kemudian macam-macam itu. Bahkan juga digunakan untuk melakukan pengecekan sambungan. Tujuannya apa? Pengecekan sambungan itu untuk melakukan troubleshooting. Jadi mahasiswa di sini dituntut bisa menguasai multimeter supaya itu tadi. Jadi kalau ada trouble mereka langsung bisa menggunakan alat ukur apa yang harus digunakan, kemudian bagaimana cara menggunakannya. Begitu, maka secara otomatis mereka harus memiliki dasar dulu terkait tentang kelistrikan. Kelistrikan di sini berarti paham dulu rangkaiannya ini posisinya seri atau paralel. Rangkaiannya seri atau paralel, kemudian memahami dulu apa sih itu sebenarnya sumber tegangan, arus itu bagaimana, lalu hambatan itu yang seperti apa. Jadi masuk ke dalam hukum Ohm. Kalau teman-teman nggak paham atau belum paham, nanti menggunakan alat ukur jadi tidak bisa. Nah, dari dasar-dasar kelistrikan ya, kalau di SMA kan berarti fisika ya. Dari dasar-dasar kelistrikan itu mereka mengenal yang namanya sumber tegangan. Adanya multimeter tidak akan berfungsi jika tidak ada yang namanya sumber tegangan. Maka di sini pun mahasiswa dituntut untuk bisa menggunakan yang namanya sumber tegangan. Dalam hal ini arus lemah DC, kita menggunakan power supply. Begitu. Jadi bagaimana sih cara men-setting tegangan yang disesuaikan supaya tidak terlalu kelebihan untuk rangkaian itu sendiri dan juga tidak terlalu kurang. Dan bagaimana cara mengatasinya jika terdapat suatu kasus nih. Misalnya kasus ada hambatan sekian dengan arus sekian, lalu berapa tegangannya gitu. Nah, kita harus bisa men-setting itu. Gitu. Jadi benar-benar perlu nggak sih, Putri? Kalau menurut saya dari pengalaman kalian yang kemarin ya sedang mencoba di sini, menurut saya itu perlu dan sebuah momen yang bagus untuk teman-teman anak-anak SMA memahami sebenarnya perkuliahan, terutama dalam hal ini vokasi ya, itu seperti apa sih modelnya, prosesnya ya. Perkuliahan perguruan tinggi itu kan ada dua, ada vokasi, ada yang universitas. Nah, di universitas sendiri dengan vokasi kan sudah berbeda jauh sebenarnya. Gitu. Jadi menurut saya ini sesuatu hal yang bagus lah ya. Seperti kalau mahasiswa kuliah itu masuk ke dunia kerja, ada yang namanya magang dulu. Kenal, oh alah dunia kerja ternyata seperti ini. Baik habitnya bagaimana, modelnya seperti apa, dan bagaimana cara kita menguasai atau cara kita beradaptasi, itu menurut saya itu tepat sekali untuk anak-anak SMA melakukan proses atau program ini. Halo semuanya, nama saya Miriam Rachel dari kelas 11 IPA 2 Sekolah Kristen Kalang Kudus Sukoharjo. Dan di sini saya berada di Rumah Sakit Dr. Unsula Baru dan saya bersama dengan Kak Sonia. Boleh perkenalan diri dulu? Halo teman-teman dari SMA Kristen Kalang Kudus Sukoharjo. Perkenalkan, saya Sonia Natasha. Saya psikolog dari bagian PSDM atau psikolog HR dari Rumah Sakit Dr. Unsula Baru. Oke, jadi sekarang saya ingin bertanya mengenai gimana sih tanggapan atau pendapat Kak Sonia mengenai Work Experience Program ini? Oke, jadi Work Experience Program ini tentunya adalah kegiatan yang sangat bagus sekali karena satu menumbuhkan kesan yang positif ya. Jadi pertama anak-anak bisa belajar langsung dengan ahlinya gitu ya, dengan sesuai dengan peminatannya, bisa melihat langsung, bisa merasakan langsung, kemudian
tidak hanya mempelajari secara teori, tapi juga bisa melihat langsung proses di rumah sakit seperti apa. Kemudian juga yang pasti kedua, mengenalkan profesi, bahwa di tenaga kesehatan atau di rumah sakit itu tidak hanya dokter atau perawat misalkan, tapi sebenarnya ada banyak profesi-profesi lain yang mungkin nanti menjadi hal yang lebih positif adalah jadi lebih mengenal banyak profesi gitu ya. Jadi sama-sama saling, kami juga jadi terbantu karena kami jadi bisa mengedukasi juga nih teman-teman dari SMA Kristen Kalam Kudus. Boleh dong sampaikan pesan-pesan atau quotes buat kita semua yang berkumpul. Oke. Kesannya pasti, kesan dan pesannya teman-teman dari SMA Kristen Kalam Kudus semuanya bisa beradaptasi dengan cukup baik, bisa mengikuti programnya dengan juga baik, memiliki sikap yang baik juga selama proses kerjaan 3 hari. Pesannya adalah jangan hanya berhenti sampai di sini gitu ya, tetap terus dieksplor, kemudian dicari lebih dalam lagi apa yang memang dibutuhkan untuk pendidikan ke depannya. Dan seperti yang sudah disampaikan ya, jadi bahwa kalau dibilang quotes mungkin itu lebih kepada pesan ya. Jadi ketika mau memasuki dunia perkuliahan, dunia bekerja, tidak hanya bidang keilmuannya saja yang dipelajari, tapi juga ditambahkan dengan kemampuan lain, seperti yang paling utama kemampuan berkomunikasi dengan orang lain, kemampuan adaptasi, dan juga kemampuan untuk melihat kondisi orang lain, terutama kalau kalian benar-benar minat di dunia kesehatan. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih banyak teman-teman dari SMA Kristen Kalam Kudus Sukoharjo. Oke, saya juga menyampaikan terima kasih banyak untuk Pak Sonia dan juga seluruh pihak Rumah Sakit Dr. Onslow Baru. Terima kasih. Like a guy who could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, way oh, oh. You got me singing. Way oh, way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Take a drive. Way oh, oh, oh. Gak kerasa ya guys. Gak kerasa ya guys, udah P5 lagi. By the way, hari ini kita bakal ke Taman Budaya. Just ikutin keseruan kita. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri. Saat di Taman Budaya, kita belajar banyak hal. Salah satunya belajar tentang musik dan tarian tradisional khas Jawa Tengah.
Di hari kedua, kita akan melakukan staycation ke museum dan pasar gede. Oke guys, jadi sekarang kita baru ada di Museum Raja Pustaka. Aku Rahul. Penjelasan mengenai manuskrip atau tentang naskah-naskah kuno. Kalau ke pasar gede jangan lupa beli makanan. Di hari ketiga kita ditugaskan untuk bermain permainan tradisional. Setelah melakukan beberapa kegiatan di luar sekolah, kami ditugaskan untuk membuat makalah serta PPT untuk dapat kami presentasikan bersama kelompok. Di event yang terakhir, kami ditugaskan untuk membuat sebuah makanan yang akan kami tampilkan pada hari yang terakhir.